Penerapan kebijakan TKDN diminta lebih realistis. Bagaimana tanggapan dari redaksi CNBC Indonesia? Ini akan menjadi tema kita pada hari ini, pada Editor's View pada sore hari ini. Langsung saya tanyakan ke Kang Hendra yang sudah hadir dan juga sudah ada Mas Demis. Nanti saya akan tanyakan, tapi mewakili redaksi melihat pernyataan dari Presiden Prabowo yang sebenarnya juga menjadi pusat pembicaraan masyarakat juga begitu. Di mana TKDN sebenarnya ini kan merupakan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, yang tujuannya sebenarnya kita tahu sangat-sangat amat mulia, yaitu untuk melindungi dan juga mengembangkan industri dalam negeri. Daya saing juga begitu, dan juga menciptakan tenaga kerja, lapangan kerja maksud saya. Nah, dengan dimintanya oleh Presiden pada saat ini yang sedang menjabat Prabowo Subianto bahwa TKDN ini harus direlaksasi karena justru menurunkan daya saing produk kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pendapat dari redaksi seperti apa? Ya, oke Rina. Jadi konteks yang disampaikan Pak Prabowo itu memang tidak terkait dengan memang kondisi sekarang ini bahwa Trump sedang mengencarkan perang dagang kan. Jadi bagian dari strategi agar kita tuh punya senjata lah untuk meladeni dari kebijakan baru Trump itu. Karena kita tahu kebijakan tarif itu memang selain tarif juga kita juga ada kebijakan yang sifatnya non tarif. Nah, TKDN termasuk yang non tarif dan secara historis sebenarnya TKDN sudah lama kan, dan memang tujuannya tadi Dina bilang tadi untuk bisa mengangkat industri lokal. Betul. Cuma memang yang jadi kegelisahan sekarang adalah para pengusaha ini kan jadi gelisah nih. Kalau TKDN itu dilonggarkan nanti gimana dampaknya secara ini, apalagi kan sekarang juga beberapa industri lagi sedang dalam tekanan juga kan di Indonesia. Nah, itu justru yang perlu nanti dikomunikasikanlah antara pemerintah dan pengusaha seperti apa nantinya gitu sih. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat ke belakang, TKDN ini pada saat didorong atau sedang ditingkatkannya, betapa banyak janji yang ditawarkan oleh pemerintah apabila memang ada pengusaha atau investor yang memenuhi syarat dari TKDN ini begitu. Nah, kalau bicara berkaitan dengan TKDN ini kan memang ada beberapa sektor yang diperlakukan berbeda gitu. Misalnya kita tahu pada saat ini otomotif ada perlakuan berbeda berkaitan dengan TKDN. Kemudian kita tahu pada saat beberapa bulan lalu Apple yang juga sedang kayaknya punya masalah juga dengan kebijakan TKDN kita. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan apabila Presiden Prabowo Subianto meminta TKDN ini dilonggarkan, kira-kira sektor apa yang terdampak dan sejauh apa dampaknya, Mas Demis? Oh, belum tahu juga ya. Sebenarnya kan TKDN itu simple kan. Kalau misalnya sederhananya gini, kalau barang diproduksi di pasar, di tempat yang dipasarkan pasti lebih murah karena dia nggak usah bayar biaya masuk impor. Betul. Sesimpel itu kan. Artinya kenapa ada TKDN itu untuk nge-push lebih dalam lagi agar misalnya udah setelah dia produksi di sini, komponennya juga dong dimulai sedikit-sedikit di sini. Yang besar itu TKDN di Indonesia kalau nggak salah otomotif dengan banyak banget produsen komponen dan UMKM-nya, terus handphone. Dan sebenarnya yang banyak juga itu sebenarnya yang ada yang namanya program P3DN ya Pak Surendra ya. Jadi kan kalau misalnya kita nggak bisa ngatur swasta mau beli apa di barang buatan mana. Tapi yang bisa kita atur kan BUMN sama pemerintah. Anggarannya itu bisa dibilang kalau misalnya pemerintah bilang BUMN sama pemerintah didorong untuk beli produk buatan dalam negeri. Mobil dinas misalnya. Mobil dinas atau ya sesimpel partikel atau lampu atau kabel gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga bisa di-push lebih dalam, dan karena itu sebenarnya ada juga masalah ya nggak disiplin pemerintah dan BUMN untuk melakukan hal itu. Jadi banyak sih, ini sangat kompleks dan sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Soal industri ya banyak banget sebenarnya, karena kita nggak tahu semuanya. Industri itu kan layernya banyak. Betul, rantai pasok. Rantai pasoknya banyak. Kita nggak tahu yang mana TKDN-nya besar, yang mana TKDN-nya tinggi. Dan kita nggak tahu yang mana benar-benar udah kokoh supply chain di dalam negeri atau yang cuma untuk memenuhi TKDN. Tapi kalau saya jadi pengusaha, saya cukup pusing sih mendengar pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ya karena ya itu tadi, pada saat kita mematuhi TKDN ini kan adalah sebuah investasi besar untuk membuat sebuah pabrik, untuk memproduksi sebuah komponen, dan juga memenuhi katakan TKDN otomotif 40%. Tiba-tiba direlaksasi, ini kan membuat bingung begitu. Ada inkonsistensi. Dan inkonsistensi ini adalah musuh semua pengusaha.